Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan fitur-fitur yang ada pada Canva. Sebelum itu, mungkin teman-teman semua ada yang masih belum tahu apa itu Canva. Jadi Canva ini adalah platform desain berbasis cloud yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis konten visual yang mudah dan cepat. Platform ini juga menggunakan sistem antarmuka drag and drop sehingga pengguna tidak memerlukan keterampilan desain profesional atau pemahaman mendalam tentang perangkat lunak desain yang kompleks untuk menghasilkan karya yang estetik. Nah, jadi kalau misalnya kalian buka aplikasi Canva, mau itu di aplikasinya langsung atau di web, jadi halamannya itu seperti ini. Ketika kita buka Canva langsung, kita akan langsung berada di beranda Canva. Di atas sini ada berbagai fitur yang bisa kita gunakan nih di Canva. Kita pencet ini. Nah, di sini kurang lebih ada sekitar 12 fitur yang bisa kita gunakan. Dari yang mulai paling atas, ini yang presentasi. Jadi fitur ini itu dirancang untuk memfasilitasi pembuat materi presentasi yang visual. Nah, pengguna ini dapat memanfaatkan ribuan template profesional yang mendukung elemen multimedia, transisi antar slide, dan animasi guna menyampaikan informasi secara lebih persuasif dan dinamis. Ini bisa untuk PowerPoint ya. Lalu sini ada media sosial. Jadi fitur ini itu berfungsi untuk menyesuaikan konten dengan spesifikasi teknis dari berbagai platform media sosial. Pengguna secara otomatis diberikan dimensi kanvas yang tepat untuk konten seperti story, post, atau banner tanpa perlu melakukan pengaturan ukuran secara manual. Nih, kalau misalnya teman-teman pengen bikin konten untuk video TikTok, di sini langsung ada ukurannya, tinggal klik aja, nggak perlu iniin ukuran secara manual. Ini juga ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, dan ada YouTube. Oke, selanjutnya di sini ada editor foto. Jadi ini itu menyediakan perangkat alat untuk memanipulasi gambar. Fungsi utamanya itu meliputi penyesuaian kualitas foto seperti kecerahan dan kontras, penerapan filter artistik, hingga penggunaan kecerdasan buatan untuk menghapus latar belakang objek secara instan. Nih, ini kayak misalnya ada contohnya seperti ini. Bisa juga untuk bikin kayak stiker gitu. Nih, di sini ada penghapus latar belakang, ada penghapus ajaib, ada tangkap teks, dan yang lainnya. Lalu selanjutnya ada fitur video. Jadi ini adalah alat penyunting video yang memungkinkan pengguna melakukan editing konten untuk berbagai format seperti video pendek atau media promosi. Nah, jadi pengguna ini dapat mengatur durasi klip, menambahkan lapisan audio, menerapkan transisi, serta menyisipkan teks bergerak untuk menciptakan video yang berkualitas. Nih, ini juga bakal langsung bisa diklik aja, gak perlu diinin lagi ukurannya. Ada yang video horizontal, ada video salurer, ada video TikTok, video YouTube, dan masih banyak lagi. Selanjutnya di sini ada cetak. Jadi fitur ini itu dioptimalkan untuk desain yang akan diproduksi secara fisik. Sistem akan memastikan resolusi dan format warna yang digunakan sesuai untuk kebutuhan cetak, seperti kartu nama, brosur, atau poster, guna meminimalisir penurunan kualitas visualnya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen buat apapun yang akan dicetak kayak poster, undangan, brosur, stiker, kartu nama, infografis, dan ini masih banyak, ini langsung bisa diklik aja. Nah, bahkan untuk gambar cangkir juga bisa. Jadi visualnya itu gambar yang di Canva dengan yang asli itu bakal sama warnanya, enggak berubah gitu dan enggak pecah. Lalu di sini ada dokumen. Fitur ini berfungsi sebagai pengolah dokumen berbasis desain. Berbeda dengan pengolahan kata konvensional, fitur ini memungkinkan pengguna untuk menyisipkan elemen grafis, tabel, dan media lain secara fleksibel ke dalam alur teks untuk menghasilkan dokumen yang lebih komprehensif dan menarik. Nah, fitur ini itu mirip seperti Word ya. Di sini ada ukuran-ukurannya. Kalau misalnya A4 ini tinggal klik aja A4, ada A3 dan lain-lainnya.
Lalu selanjutnya ini ada papan tulis. Ini itu merupakan ruang kerja kolaboratif tanpa batas Infinity Canvas. Fitur ini sangat efektif digunakan untuk sesi diskusi atau pemetaan ide, mind mapping, atau perencanaan alur kerja secara visual bersama tim dan waktu yang real time. Nih, ini mungkin kayak bisa dipakai untuk diskusi karena ini tuh nggak ada batas ukurannya gitu, nggak kayak A4 atau sebagainya. Jadi ini tuh infinity batasnya. Lalu selanjutnya ada Sheet. Spreadsheet ini, fitur ini berfungsi sebagai pengolah data atau tabular sederhana, sehingga digunakan untuk menyusun data. Hasil tabel ini dapat diintegrasikan ke dalam desain untuk dikonversi menjadi bagan atau grafik yang mudah dipahami. Fitur ini tuh mirip seperti Excel ya teman-teman. Selanjutnya ini ada salah satu fitur baru yaitu kode. Fitur ini memungkinkan pengguna menyajikan potongan kode pemrograman agar tampil dengan format yang terbaca, jelas, dan estetis, sehingga berguna untuk kebutuhan dokumentasi teknis atau materi presentasi yang berkaitan dengan pengembangan perangkat lunak. Nih, ini bisa nih kayak coding-coding gitu modelnya. Di sini ada situs web. Nah, jadi situs web ini bisa kalian tambahkan misalnya untuk kayak kayak menjadi sumber-sumber yang akan kalian buat atau tidak referensi seperti itu. Referensi dari kayak misalnya PPT yang akan kalian buat. Lalu selanjutnya di sini ada email. Nah, email ini adalah fitur yang berfungsi untuk menyusun tata letak surel profesional. Jadi pengguna ini dapat membuat desain pesan yang lebih variatif dibandingkan surel teks biasa, sehingga meningkatkan daya tarik visual dalam komunikasi pemasaran atau informasi formal. Di sini ada ukuran custom. Ukuran custom ini memberikan fleksibilitas penuh kepada pengguna untuk mendedifikasikan dimensi desain dalam pixel, inci, atau milimeter agar sesuai dengan kebutuhan spesifik di luar format standar yang tersedia. Nah, kalau yang tadi kan udah ada disediain nih kayak buat postingan story Instagram, feeds Instagram, atau video TikTok. Mungkin kalau kalian bukan pengen yang itu yang kalian cari, gak ada yang kalian cari, kalian bisa custom sendiri ukuran yang kalian inginkan, sekecil dan sebesar apapun ukurannya. Dan di sini ada fitur unggah. Ini tuh berfungsi sebagai gerbang utama untuk memasukkan aset pribadi ke dalam lingkungan Canva. Nah, pengguna ini dapat mengimpor berkas dari perangkat lokal seperti foto, dokumen, audio, atau video untuk kemudian digabungkan ke dalam proyek desain yang sedang dikerjakan. Untuk spesifiknya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya tentang apa sih itu Canva dan juga apa sih kegunaan-kegunaannya, apa sih itu Canva. Nah, Canva itu adalah aplikasi ataupun platform desain grafis yang dibuat untuk siapa saja ya, yang bisa membuat desain dengan mudah dan juga efisien. Nah, di Canva sendiri itu kita bisa banyak jenis desainnya nih, misalkan presentasi, terus media sosial, terus apalagi video, pokoknya banyak ya. Lanjut aja nih ke fitur-fitur dan kegunaan-kegunaannya nih. Oke, kita langsung saja nih buat di sini ya. Dan buat di sini dan juga misalkan kita ingin membuat sebuah PPT ya, presentasi gitu. Nah, kita pencet di sini. Nah, oke di sini. Di sini kita berada di tampilan awal ya, tampilan awal untuk membuat desain di Canva. Nah, di sini nih, di sebelah kiri ini banyak sekali ya fitur-fitur Canva yang tersedia secara gratis gitu ya. Nah, yang pertama ini adalah template. Nah, template ini ya bisa dibilang kumpulan desain yang sudah disediain sama Canva gitu sebagai contoh ataupun dasar desain. Nah, jadi kita tuh nggak perlu lagi buat desain dari nol ya kan, dari halaman kosong itu kita nggak perlu lagi. Misalkan kita mau membuat presentasi nih ya kan, PPT gitu. Nah, kita tinggal ketik di sini terus juga cari PPT. Nah, ketik kata kunci PPT atau apapun yang presentasi bisa. Nah, tinggal kita enter. Nah, ini banyak banget ya contoh-contoh PPT yang tersedia di Canva nih. Nah, kita sebagai contoh kita pakai yang ini ya. Nah, ini juga banyak ya slide-slide-nya yang ada di template tersebut gitu ya. Nah, misalkan kita ingin awalnya pengen kayak gini ya.
misalkan slide pertamanya ini kita tinggal klik aja nih bagian ininya. Nah, ya kan bisa nih. Nah, kita bisa juga mengganti judul, isi tulisan, gambar ataupun semuanya ya, warna. Nah, jadi fungsi utama template ini adalah untuk membantu pengguna ya membuat desain dengan lebih cepat sekaligus memberikan referensi supaya hasil desain terlihat lebih menarik dan juga profesional. Nah, selanjutnya adalah fitur elemen. Nah, fitur elemen ini ya, fitur elemen ini tersedia banyak pilihan ya, seperti bentuk, grafis, foto, video, 3D, formulir, dan lainnya. Nah, masing-masing dari fitur-fitur ini tuh membuat kita menjadi lebih mudah untuk bisa mengkreasikan dan juga mendesain grafis desain kita ya seperti PPT ini. Nah, sebagai contoh kita cari ya bentuk di sini, fitur bentuk. Nah, fitur bentuk ini ada banyak ya. Ada fitur bentuk garis, ada bentuk dasar, poligon, bintang ya. Tinggal kita pilih aja ya sesuai dengan kebutuhan dan kemauan masing-masing gitu. Misalkan kita pengen ini langsung bisa gitu. Dan bisa kita atur juga ini mau di mana gitu ya. Nah, terus juga grafis. Nah, grafis ini misalkan kita mau cari tentang uang ya. Kalau kita pencet, nah ini adalah desain-desain ya, desain grafis yang berhubungan dengan uang gitu. Nah, terus juga foto ya kan. Foto juga kita misalkan ingin mencari apa ya, teknologi misalkan. Nah, ini terdapat banyak sekali foto-foto ya, gambar yang sesuai dengan yang kita tulis di sini. Misalkan teknologi, keluarnya teknologi semua gitu ya kan. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, untuk penggunaan elemen ini juga harus disesuaikan gitu. Jangan terlalu banyak karena bisa membuat desain jadi lebih penuh gitu ya, terlihat penuh dan juga mengurangi fokus terhadap isi utama dari PPT tersebut gitu. Nah, selanjutnya adalah fitur teks. Nah, fitur teks ini ya digunakan untuk menambahkan tulisan ke dalam desain. Tuh, misalkan melalui menu teks ini kita bisa membuat judul, subjudul, isi materi ataupun isi dari keterangan tambahan gitu ya. Misalkan kita mau menginput ya teks, kita tinggal pencet di sini tambahkan kotak teks, ya kan? Nah, ini sudah terlihat di sini ya. Tambahkan teks paragraf Anda. Nah, kita tinggal hapus aja dan juga kita eh, misalkan ketik sebentar. Nah, di sini misalkan kita ketik apa aja ya, misalkan nama saya Tajudin. Nah, itu bisa langsung muncul di sini. Oke, nah seperti itu ya. Itu untuk fitur teks gitu. Dan juga ini bisa diatur juga font-fontnya ya, sesuai dengan keinginan dan juga kebutuhan masing-masing gitu. Selanjutnya adalah fitur merek ya, atau yang biasa disebut dengan kit merek. Nah, fitur ini biasanya digunakan oleh perusahaan, organisasi, ataupun seseorang yang ingin menjaga identitas visualnya pada setiap desain yang dibuat. Nah, misalkan contohnya itu sebuah organisasi yang punya logo ataupun font tertentu ya, font yang sudah menjadi ciri khasnya gitu. Nah, juga kayak misalkan kampus gitu ya, yang punya logo dan juga warna yang sudah menjadi ciri khasnya gitu. Nah, jadi manfaat utama dari brand kit ini atau merek ini ya adalah untuk menjaga konsistensi desain sehingga semua hasil desain ini memiliki tampilan yang seragam dan juga mudah dikenali gitu. Fitur ini tuh akan lebih lengkap di Canva Pro. Nah, tapi konsepnya itu juga sangat bermanfaat ya, terutama bagi organisasi yang mau merintis ya dari nol gitu ya. Nah, sering itu membuat berbagai media promosi. Nah, jadi seperti itu. Saya akan menjelaskan beberapa fitur, yaitu ada uploads. Nah, untuk uploads ini tandanya dia seperti awan, lalu dia ada tanda panah ke atasnya. Nah, kalau kita pencet bagian uploads, ini tuh fungsinya untuk memasukkan foto dari PC kalian. Jadi kalau kalian mau insert foto maupun video, itu bisa dari fitur uploads ini ya. Kalian pencet upload files. Misalnya filenya udah kalian download kan, dan itu berarti ada di dokumen kalian. Nah, kalian pencet eh, uploads atau insert yang tadi, terus kalian cari foto yang mau kalian cantumin di dalamnya, yang 4, lalu open. Nah, kita upload files dan dia lagi loading nih. Nah, setelah loading, kalian langsung bisa pencet foto maupun videonya, nanti dia langsung muncul. Nah, ini fotonya juga bisa kalian adjust mau kayak gimana ukurannya. Lalu
Di sini dia juga ada pilihannya untuk video, desain. Nih, kalau kalian mau add desain juga bisa. Selanjutnya di sini ada folders juga. Kayak kalau misalnya kalian mau mengelompokkan foto-foto atau video yang mau kalian upload agar lebih terorganisir, kalian bisa menggunakan fitur dari folders ini. Dia juga bisa record yourself di mana seperti ini. Jadi biasanya yang saya gunakan adalah record talking head. Jadi di mana kalau tampilan saya sekarang adalah saya di bawah kiri layar ya. Tapi kalau misalnya talking head ini dia berbentuk lingkaran. Jadi ada di bagian sininya lingkarannya. Nanti ada muka saya dengan menjelaskan materi dari eh, PPT yang saya cantumkan nanti gitu. Dan dia bisa direkam dan nanti video bisa diputar dan bisa di-pause juga ya. Selanjutnya kita lanjut ke tools. Nah, sini ada tools. Dia tuh ada bagian select di mana select ya ini kursornya. Seperti ini kursor untuk memindahkan atau mengadjust elemen yang ingin kalian benarkan. Lalu ada draw. Di sini kalian bisa gambar dan ada pilihan markersnya juga. Ada yang thick, ada yang thin, sama ini dia yang kayak stabilo gitu. Terus ini juga misalnya kalian udah bikin ya, kalian udah nulis gini gitu. Nah, dia tuh bisa dihapus juga. Ini ada penghapusnya. Jadi langsung line yang kalian buat langsung kehapus gitu. Terus kalian juga bisa ganti warna. Misalnya warna merah, aku mau ganti ke warna ungu. Nah, di sini jadi warna ungu. Ini kalau beda markers berarti beda jenis ya. Ini yang stabilo, ini yang spidol tebal, ini yang spidol tipis. Ini kayak pensil gitu dia. Lalu ini bisa di-adjust juga untuk ketebalannya. Misalnya mau tebal banget nih. Nah, itu bisa kayak gini. Juga di sini untuk transparansi, misalnya mau kayak gini. Nah, beda kan? Jadi lebih tipis transparansinya. Sini ada shapes, kayak kalau kalian bikin algoritma gitu. Nah, di sini ada dia ada tanda panah, ada jejar genjang, ada bentuk bintang, ada bentuk square, ada bentuk belah ketupat. Di sini banyak banget shapes-nya. Jadi kalian bebas mau add yang mana. Terus kalian juga bisa ketik dalamnya mau ada tulisan apa. Selanjutnya di sini ada line. Kalau draw tuh lebih menggambar, kalau line itu lebih ke garis. Nah, ini garis. Kita bisa nyesuaiin sama desain kalian mau kayak gimana. Misalnya seperti ini bisa tarik ke bawah gitu. Terus ini juga bisa di-adjust ya kalian mau bikin kayak gimana itu terserah kalian. Selanjutnya di line ini pun dia juga bisa diatur ya untuk stylenya mau yang garis-garisnya kayak gimana. Terus ujungnya mau rounded atau enggak. Terus ini ada tuh bisa di size-nya juga bisa banyak banget fiturnya ya. Selanjutnya ini ada sticky notes. Jadi misalnya kalian melihat desain orang lain dan kalian harus mengevaluasi desain tersebut gitu. Kalian bisa menggunakan notes ini. Ganti, ganti warna menjadi lebih cerah. Di sini juga ada nama kalian, jadi tercantum kalau yang nyentuhin itu tuh kalian gitu. Selanjutnya, di sini ada tabel. Kalian bisa bikin tabel. Ini bisa ditambahin juga lebih banyak ya untuk column dan rows-nya. Kalian bisa isi juga di dalamnya. Kurang lebih mirip sama Excel gitu ya. Tapi ini versi lebih sedikitnya. Selanjutnya, jadi kalau ini tuh fungsinya, misal kalian mau masukin desain lain ke desain yang ini gitu. Ini ada all project, ada your project, atau yang shared with you gitu ya. Kalian tinggal cari aja desain yang sebelumnya telah kalian buat. Misal desain aku yang nih ini lebih ke PPT, ini lebih rinci. Kalian masukin ke sini, tinggal pencet aja dan dia akan langsung ke sini. Jadi kalian nggak perlu buka tab baru terus kalian copy atau kalian masukin semua halaman juga nggak boleh banget. Dia langsung kayak apply to all page gitu. Sini ada all, ada foldersnya. Kayak kalau kalian mau bikin folders lagi biar lebih terorganisir, bisa banget. Apalagi kalau kalian tuh sering banget bikin desain. Nah, selanjutnya itu ada Canva Apps. Apps ini tuh buat apa sih? Nah, di sini salah satu di bagian apps yang bisa kalian pakai, itu sebenarnya banyak banget, tapi kalian harus tahu kata kuncinya itu apa aja. Terus, misalnya ini, saya harus upload salah satu foto dulu. Misalnya ini, lalu saya pencet apps, lalu screen. Nah, ini untuk bikin fotonya
menjadi retro gitu feels-nya. Nah, kalian pilih aja mau yang mana, menyesuaikan yang half tone ini, terus kita save. Nah, itu dia semudah itu cara menggunakannya ya. Terus sebenarnya apps-nya tuh banyak banget. Kalian bisa pakai apps apa aja selama kalian bisa kata kuncinya, tapi beberapa apps itu ada yang dikhususkan untuk premium dan juga kalian butuh admin approval untuk menggunakan apps tersebut. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan beberapa fitur yang ada di Canva. Jadi selanjutnya ini ada media ajaib. Jadi media ajaib ini seperti fitur AI yang ada di Canva. Jadi fitur ini bisa membuat gambar, video, ataupun desain otomatis dari teks atau prompt yang kita tulis nantinya. Jadi tinggal diketik, nanti Canva bisa membantu menghasilkan visual yang sesuai dengan prompt yang kita tulis tadi. Nah, ini langsung aja kita praktekin ya, teman-teman. Misalnya di sini aku ketik beberapa rusa di pegunungan salju. Nah, ini tinggal kita enter. Tinggal kita tunggu. Nah, jadi hasilnya begini, udah langsung jadi sesuai dengan prompt yang kita ketik tadi. Kita lanjut ke fitur berikutnya. Oke, di sini ada fitur video, teman-teman. Nah, fitur video ini nggak bisa langsung muncul gitu aja, jadi kita harus munculin dia manual. Caranya itu kalian pergi ke aplikasi, lalu ketik video. Nah, lalu di sini yang bagian paling pertama muncul guys, yaitu video. Jadi nanti kalian tinggal klik aja. Nah, jadi di video ini, fitur ini itu bisa membuat ataupun mengedit video yang kita rekam seperti ini secara langsung di Canva. Jadi nggak perlu pakai video terus masukin manual ke sini, nggak perlu. Tinggal kalian rekam aja, nanti muncul di sini. Ini aku kasih contoh. Aku kasih contoh dengan rekam diri. Nah, begini teman-teman. Nah, jadi nanti tinggal kalian pencet rekam aja di sini. Nah, sebagai contoh seperti ini. Nah, lalu kalau udah tinggal kalian klik selesai. Nah, kalian klik simpan dan keluar. Lalu di sini akan muncul teman-teman. Nah, lalu kalau udah tinggal kalian klik selesai. Bisa geser-geser juga sesuai dengan letak keinginan kalian. Oke, kita lanjut ke fitur berikutnya, yaitu copy crop. Copy crop ini seperti video tadi teman-teman, jadi kita harus munculkan lewat aplikasi. Di sini aku hapus dulu. Nah, di sini kita ketik manual copy crop. Nah, pilih yang paling atas ini. Ini sudah langsung muncul guys di sini, di bagian bawah. Nah, cara penggunaannya gimana? Jadi copy crop ini fitur edit foto ataupun video yang bisa membuat objeknya itu dipisahkan dari backgroundnya. Kita langsung praktekkan aja ya teman-teman. Di sini langsung aja aku pilih foto yang ingin aku crop. Nah, setelah kalian pilih gambarnya, kalian langsung pencet yang copy crop. Nah, kalian klik mulai pangkas. Nah, di sini kita bisa sesuaikan mau potongnya itu segimana gitu teman-teman. Nah, lalu jika sudah tinggal klik terapkan pangkasan. Oh ya, nggak kelihatan ya teman-teman, sebentar aku ubah backgroundnya dulu ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi dia backgroundnya terpotong sesuai dengan yang kita atur tadi. Kita lanjut ke fitur berikutnya. Selanjutnya di sini ada fitur Text Studio. Sama seperti copy crop tadi, Text Studio ini tidak bisa muncul langsung gitu aja ya teman-teman. Jadi perlu kita cari di aplikasi.
Sini kita ketik, kita pilih yang paling atas ini. Nah, di sini ada banyak pilihan ya teman-teman. Kita tinggal pilih mau yang seperti apa. Contohnya aku pilih yang ini. Nah, tinggal kita ketik. Semisal di sini aku ketik Canva. Di sini bisa diatur kalian mau fontnya seperti apa. Seperti contoh aku pakai font yang ini. Lalu di sini juga bisa dilengkung-lengkungin teman-teman. Kan biasanya kalau judul poster tuh melengkung gitu ya, ini bisa dilengkungin sesuai dengan kemauan kalian. Mau melengkung ke atas atau ke bawah gitu. Bayangannya juga bisa diatur kan, mau pakai bayangan atau enggak. Nah, jika sudah selesai, tinggal tambahkan ke desain. Nah, sudah jadi teman-teman. Ini dia. Oke, sip. Kita lanjut ke fitur berikutnya, yaitu dibintangi. Nah, dibintangi juga ini nggak bisa tiba-tiba muncul ya teman-teman. Dibintangi ini muncul karena ada beberapa elemen ataupun foto yang kita bintangi. Nah, jadi semisal di sini aku punya elemen yang aku simpan. Caranya itu kalian ketik aja elemen yang ingin kalian gunakan. Aku pengen ngebintangin elemen ini supaya nanti kalau buat desain baru aku nggak perlu nyari-nyari lagi elemennya. Caranya tinggal klik yang titik 3 ini, lalu klik yang bintangi. Nah, nanti secara otomatis elemen ini akan masuk di fitur yang bintangi ini. Nah, ini teman-teman. Sudah muncul ya. Jadi begitu. Sama halnya dengan foto. Nah, ini aku ingin bintangi. Tinggal klik titik 3 seperti tadi, lalu klik bintangi. Nah, nanti secara otomatis akan masuk ke dibintangi ini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa penjelasan fitur Canva yang pastinya akan ngebantu teman-teman saat membuat desain nanti. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas maupun salah kata. Saya perwakilan dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih.